Jadi kita memberi hutang pada Tuhan, ya, suatu istilah yang tidak lazim, ya. Bagaimana Tuhan itu sampai tidak punya uang, kita pinjemi dia uang, kira-kira begitu, ya, mengutangi Tuhan. Nah, ini berdasarkan Amsal 19 ayat 17, ya. Secara singkat dalam bahasa Indonesia, saya terjemahkan secara literal karena bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Lai ada sedikit terjemahan yang kurang pas. Terjemahannya secara literal adalah dia yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin, memiutangi Tuhan, dan apa saja yang telah dia berikan kepada orang miskin, maka dia, Tuhan, akan membayarnya kembali. Jadi Tuhan meminjam sesuatu dari kita untuk dia berikan pada orang miskin. Nah, saya mencoba, ya, search di Alkitab bahasa Indonesia. Kata miskin itu kata yang Tuhan Yesus pertama kali katakan dalam ucapan bahagia. Berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Ini miskin secara rohani karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi Tuhan Yesus juga dalam Matius 11 ayat 5 akan melayani, ya, orang buta, orang lumpuh, orang kusta, orang tuli, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin. Ya, bahasa Yunaninya tuh petokos, diberitakan kabar baik. Nah, kemudian waktu Tuhan Yesus sebelum dia disalib, dia diurapi di Betania dengan minyak yang sangat mahal, bisa dijual dengan 300 keping perak. Sedangkan Yesus itu dijual Yudas hanya 30 keping perak. Kamu bayangkan, ya. Nah, kemudian murid-murid itu berkomentar, kenapa tidak minyak yang mahal ini dijual dan diberikan uangnya kepada orang miskin? Itu komentar dari murid-murid Yesus. Tapi Yesus tahu tuh inisiatif Yudas untuk membantu orang miskin itu pura-pura. Yudas itu ingin uang itu masuk ke perbendaharaan sehingga dia bisa korupsi. Nah, Yesus mengatakan kepada mereka apa? Bahwa Tuhan Yesus tidak akan selalu bersama para murid, tetapi orang-orang miskin, pasal 26 ayat 11 Matius, akan selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Nah, kita nanti akan melihat kenapa di dunia ini terdapat orang-orang miskin, ya. Nah, kita melihat, ya, apa dasar Tuhan membantu orang-orang miskin? Dasarnya adalah Keluaran 34 ayat 5, 6, dan 7. Begitu gampang diingat, ya. Ini menyatakan pada kita sifat Allah. Kalau kita ditanya sifat Allah itu apa sih? Ayatnya yang paling gampang diingat adalah Keluaran pasal 34 ayat 5, 6, dan 7. Yaitu 7 sifat Allah dalam Keluaran 34 ayat 5, 6, dan 7. Yang pertama, Allah itu berbelas kasihan. Kenapa berbelas kasihan? Karena dia melihat kita itu perlu dibantu, maka dia memberikan semua yang kita perlukan tuh. Kita perlu apa saja, Tuhan akan berikan. Bukan yang kita ingini, ya. Kita perlu apa saja pasti dia berikan. Yang teristimewa itu adalah hidup kekal. Dan sifat Allah ketiga, panjang sabar. Kemudian karena dia panjang sabar, dia tidak langsung menghukum dosa-dosa manusia, tetapi dia mau mengampuni dosa-dosa manusia dengan mengorbankan putranya Tuhan Yesus. Sifat yang kelima adalah Allah itu setia kepada apa? Kebenarannya, kata-katanya, dan janji-janjinya. Yang keenam, Allah itu, ya, meneguhkan rahmatnya, pengampunannya untuk beribu-ribu orang. Tetapi untuk mereka yang menyembah berhala, itu pasti dihakimi dan dihukum sampai generasi yang keempat. Nanti akan dibicarakan kenapa, ya, orang yang sampai zaman sekarang, ya, penyembah-penyembah berhala, keturunan-keturunannya itu dapat, ya, mempunyai kaitan dengan kuasa gelap. Itu di hari Minggu akan dibahas.